Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dobo di Matematika Dobo. Pada hari ini Kak Dobo ingin mengajarkan tentang pecahan lanjutan ya, yaitu lanjutan dari video sebelumnya ya, tentang pecahan dasar. Ini adalah 1/2 ya, atau dalam gambarannya, bagaimana adik-adik kalau 1/2? Ini ya, yang mengartikan 1 adalah pembilang ya. Jadi yang diarsir adalah hanya 1. 2 disebut penyebut, yaitu total potongan ya, 1, 2, seperti itu. Ini 1/2 ya. Nah, di sini yang tidak diarsir ada berapa? Sama ya porsinya adik-adik ya, 1/2 juga ya. Nah, di sini kita buktikan adik-adik ya. Ini juga pertambahan pecahan ya adik-adik, 1/2 ditambah 1/2 sama dengan ini ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 apakah dia 4? Kalau pecahan tidak ya, 2 ditambah 2 tetap 2. Karena apa adik-adik? Jadi 1/2 yang adik-adik lihat ya, ini adalah 1 yang diarsir ya. Sedangkan 1 ini yang tidak diarsir adik-adik. Sedangkan 2 ini adalah total potongan ya. Dan ini juga total potongan karena 1 kesatuan ya. Nah, ini dibuktikan dengan dilakukan penjumlahan pertambahan pecahan ya. Jadi ketika ditambahkan menjadi 2/2, 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Yang mengartikan apa adik-adik? 1 kesatuan ya. Dari persegi panjang ini ya, sebelum dibagi 2 yang menjadi 1/2 dan 1/2 seperti itu. Lalu bagaimana dengan 1/4 ya? Kan tadi adik-adik 1/2 atau setengah ya sebutannya. 1, 2. Ini pembilangnya 1 ya. Lalu penyebutnya 4. Berarti 1, 2, 3, 4 ya potongan. Maka ini adalah area 1/4 atau porsinya ya. Lalu bagaimana yang tidak diarsir? Porsinya, areanya segini ya, yaitu 3. 1, 2, 3 yang tidak diarsir kan? Per total potongan ya, 4. Sini kita jumlahkan ya, 1/4 ditambah 3/4 ya, sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4 ya. 4 ditambah 4 dalam pecahan tidak perlu ya, tetap 4. Ingat, total potongannya ada 4 ya. Sedangkan 1 ini yang diarsir ya, 3 ini yang tidak diarsir ya. Maka 4/4 atau 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. Berarti ini valid ya, benar ya. Adalah 1 kesatuan ya, sebelum dibagi 4 yang menjadi 1/4 atau 3/4. Bagaimana kalau 3/4? Kita balik sekarang adik-adik. 4 ya total potongan ya. Oke. 3 pembilangnya. Berarti yang diarsir ada 3 ya. Ini adalah area dan porsi dari 3/4 ya. Sedangkan yang tidak diarsir itu porsi 1/4 ya. Ini kita jumlahkan.
3/4 ditambah 1/4 ya. Sama dengan 3 yang diarsir ya. 1 yang tidak diarsir. 3 ditambah 1 itu 4 ya. 4 ini sendiri tidak perlu dijumlahkan ya. Langsung 4 total potongan ini ya. 4/4 atau 4 dibagi 4 sama dengan 1 ya. Berarti 1 kesatuan ya. Nah, di sini yang ingin Kak Dobo gambarkan, adik-adik dapat gambaran dari porsi pecahan ya adik-adik. Kalau setengah seperti ini ya, kalau 1/4 itu porsinya seperti ini, dan 3/4 itu porsinya seperti ini ya, lebih besar ya. Lanjut. 4/7 ya. Bagaimana dengan ini ya? Kali ini lebih banyak ya daripada total potongan 4. Ini sama ya, ada 7 potongan ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang diarsir ada 4 ya. Ini adalah area 4/7 ya. Sedangkan yang tidak diarsir ada 3 ya. 1, 2, 3/7. Nah, ini kita buktikan dengan dipertambahkan ya. 4/7 ditambah 3/7 ya. Sama dengan 4 ditambah 3, 4 yang diarsir ya, 3 yang tidak diarsir ya. Sama dengan 7. 7 ini sendiri adalah total potongan seluruhnya ya. 7/7 atau 7 dibagi 7 sama dengan 1 ya. Berarti ini adalah 1 kesatuan ya dari persegi panjang itu sendiri sebelum dipecah menjadi 4 bagian, yaitu 4/7 dan 3 bagian ya, 3/7 seperti itu. Bagaimana kalau 9/12 ya? Nah, ini lebih panjang lagi nih, karena ada 12 kotak ya adik-adik ya. 1 ya. Jadi satu kesatuan penuh ini ya, ini kan belum dipecah ya. Lalu kita pecah menjadi 12 seperti itu. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 9 yang sebagai pembilang ya, berarti yang diarsir. Oke, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini adalah area dan porsi dari 9/12 ya yang diarsir. Sedangkan yang tidak diarsir adik-adik ada 1, 2, 3 ya. 3/12 ya. Dilakukan pertambahan ya. 9/12 ditambah 3/12 sama dengan 9 ditambah 3, 9 yang diarsir ya, ini ya.
dan 3 yang tidak diarsir ya. Sama dengan 12 per 12 adalah total potongan ya. 12 dibagi 12 sendiri itu sama dengan 1 ya. Jadi oke ya, ini benar. 1 kesatuan persegi panjang ya, yang sebelum dipecah menjadi 9 bagian yang diarsir yaitu 9 per 12 dan 3 bagian yang tidak diarsir yaitu 3 per 12. Tapi yang terpenting dari sini adik-adik jadi paham ya ukurannya ya. Jadi 9 per 12 semakin mendekati total potongan ya, pembilang ini ya, itu semakin besar ukurannya ya, porsinya ya. Dan apabila semakin jauh pembilangnya ya, 3 dan 12 ya, itu semakin kecil porsinya ya, seperti ini. Jadi adik-adik dapat gambaran ya, ukuran 4 per 7 seperti ini, 3 per 7 itu seperti ini ya, dan 9 per 12 itu porsinya besar kan, sampai segini ukurannya ya. 3 per 12 itu kecil ya. Ya itu yang terpenting ya, jadi mengetahui ukuran dan porsi dalam pecahan ya. Apabila ada soal seperti ini adik-adik, setengah ya, semisal nih, terus 1 per 4, 1 per 1, 3 per 4 ya. Urutkan pecahan ini ya, maksudnya keempat pecahan ini mulai dari pecahan terkecil sampai terbesar ya. Nah, ini bagaimana adik-adik menentukannya? Oke, lanjut di halaman sebelah ya. 1 per 2, 1 per 4, 1 per 1, dan 3 per 4 ya. Urutkan pecahan dari terkecil sampai terbesar ya adik-adik. Jadi untuk mengurutkan ya, ada beberapa cara adik-adik ya, bisa dengan menyamakan pembilang ya, atau menyamakan penyebutnya adik-adik. Nah, biasanya yang paling mudah itu dengan menyamakan penyebutnya. Oke, kita coba ya. 1 per 2 ya. 1 per 4, 1 per 1 ya. Dan 3 per 4 ya. Kita kasih posisi 1 ya, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat ya adik-adik ya. Nah, seperti apa menyamakan penyebut? Jadi dicari nilai angka yang bisa dibagi ke semua penyebut pecahan ini. Semisal kita ambil angka 4 ya, angka 4 itu bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 4 juga, bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 4 juga, sama ya. Nah, berarti kita cukup menyamakan penyebutnya dengan angka 4 ya. Oke. Ada 4 ya. Ini juga pembelajaran penjumlahan pecahan ya. Cuma nanti akan Kak Dobo ajarkan lebih detail setelah video ini ya. 4 dibagi 2 itu 2 ya. 2 dikali 1, 2. 4 dibagi 4 itu
1 dikali 1 1 ya, 4 dibagi 1 itu tetaplah 4 ya, 4 dikali 1 4 ya, 4 dibagi 4 itu 1 1 dikali 3 tetap 3 ya. Nah, dari sini adik-adik bisa melihat ukuran ya. Dari apa melihatnya? Karena penyebutnya sudah sama semua. Dari pembilangnya. Ya. Contoh apa? Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 ya. Berarti kalau diurutkan pecahan dari terkecil kan angka 1. Seperti itu ya. Ini kita ambil ke sini ya. Langsung. Paling kecil posisi 1/4 ya. Ini. Yang kedua ini ya, 2/4. Yang ketiga yang mana? Ini ya, 3/4. Terakhir yang ini, 4/4 ya. Nah, ini kalau kita kembalikan ke posisi seperti ini kan sudah Kak Domo tandai ya posisinya 1/4. Ini posisi yang di kedua ya, 1/4 ya, berarti yang paling kecil pertama ya pecahannya. Yang kedua 2/4. 2/4 tadi di posisi mana? 1 ya, 1/2. Lalu posisi 3/4 ya, 3/4 tadi kan kita taruh di sini ya, berarti di posisi tetap ya 3/4, tidak ada yang berubah ya pecahannya ya. Lalu 4/4 ya yang terbesar, 4/4 itu di 1/1 ya, menyesuaikan dengan posisi ya. Makanya Kak Dobo kasih tanda ini agar mudah dalam membuat ininya ya, urutannya ya, seperti itu. 1/1 ya. Tuh. Nah, ini juga bisa dibuktikan dengan seperti ini adik-adik ya. 1/4 ya. Pakai gambar ya, sedikit ya. 1, 2, 3, 4 ya. 1/4 ya, segini ya kan. 1/2. Tuh, segitu ya. 3/4. Sini aja. 1, 2, 3, 4. 3/4 ya. 1/1. Nah, ini kelihatan ya. Ini yang paling terkecil ya, pecahannya 1/4, ukurannya cuman segini ya. Naik jadi 1/2, naik lagi jadi 3/4 ya. Dan 1/1 full ya, karena 1 sama dengan ukurannya dengan penyebutnya ya. Jadi tidak ada potongan ya, jadi sama. Tapi adik-adik dapat gambaran ya, ukurannya, tuh, porsinya juga ya. Dari yang kecil ya, naik ke setengah ya, terus naik lagi ke 3/4 ya, naik lagi ke 1, seperti itu. Tambahan sedikit adik-adik ya, 1/2 ya, 1/4, 1/1 dan 3/4 ya. Ini sama ya, urutkan dari
pecahan terkecil sampai terbesar ya. Bila cara tadi adalah menyamakan penyebutnya ya. Nah, di sini ada cara lainnya adik-adik ya, dengan mengurangi penyebut dan pembilang. Karena apa? Kak Debu pernah bilang kan, apabila yang atas ini ya pembilang atau yang diarsir ya potongannya mendekati total potongan, itu porsinya akan semakin besar. Yang mengartikan dalam pecahan itu besar dia ukurannya. Apabila dia jauh dari total potongan ya, seperti ini 1/4 ya. Ini totalnya adalah 4 potongan dan 1 yang diarsir. Membutuhkan 3 potongan lagi untuk mencapai total potongan, seperti itu. Dan di sini bisa terlihat ya. Berarti semakin kecil ya. Oke. 1/2 kita tata dulu ya. 1/4, 1/1 dan 3/4 ya. Jadi ini penyebut ya dikurang pembilang sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1 ya. Ini ya. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ini artinya apa adik-adik? Berarti membutuhkan 3 potongan lagi ya menuju total potongan 4. Jadi masih jauh ya, mengartikan pecahan ini kecil ya. Kalau ini kan cuman membutuhkan 1 potongan untuk mencapai angka 2. Berarti ini lebih besar dari 1/4 seperti itu. Kalau 1 dikurang 1 ya, penyebut dikurang pembilang sama dengan 0. Nah, ini mengartikan apa? Tidak ada jarak sama sekali ya, yang mengartikan pembilang dan penyebut itu ukurannya sama ya. 4 ya, penyebut dikurang pembilang ya, 3 sama dengan 1. Ini 4 dikurang 3 sama dengan 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Hanya yang membedakan apa? Strata angkanya ya. Angka 4 levelnya itu lebih tinggi dari angka 2. Angka 3 levelnya lebih tinggi dari angka 1. Ya, yang jadi pembedanya, jadi ini tetap lebih besar dari 1/2 walaupun dia sama ya nilainya, maksudnya ketika dikurangi ya 2 dikurang 1 sama dengan 1 dan 4 dikurang 3 sama dengan 1 ya. Tetap ini yang paling besar. Oke ya, kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Yang mana kira-kira adik-adik? Ini ya, 1/4. Karena paling jauh sendiri jaraknya ya. 3 langkah ya, 3 kotak ya. Lanjut, ini ya 1/2, karena ini stratanya lebih kecil dari 3/4 ya. Terus, ini ya, tuh, 3/4. Yang terakhir pecahan terbesar, ini 1/1 ya, karena apa? Ketika 1 dikurang 1 sama dengan 0 itu mengartikan tidak ada jarak sama sekali ya, dan itu mengartikan bahwa ukuran potongan ini sama besarnya dengan total potongan, seperti itu ya. Jadi inilah urutannya ya, 1/4, 1/2, 3/4 dan 1/1 ya, sama seperti yang di sebelumnya adik-adik. Itu cara dengan mengurangi penyebut dan pembilang ya, lalu dicari mana yang jaraknya paling kecil itu yang paling besar, jaraknya paling jauh itu yang paling kecil ya nilai pecahannya, sedangkan yang jaraknya itu kecil malah itu yang paling besar. Terus ada lagi adik-adik ya, 1/2 ya, koma, dengan cara apa? Langsung dibagi, pembagian bersusun ya. Nih. Jadi 1/2 ya, bisa dengan 1 dibagi 2. Hanya mungkin membutuhkan waktu ya mungkin ya. 1 dibagi 2 tidak bisa ya, ditambahkan 0. Jadi 0, ya.
10 dibagi 2 itu 5. 2 dikali 5, 10. 10 dikurang 10 itu 0 habis ya. Berarti ini nilainya 0,5. Ini 1/4 ya. 1 dibagi 4 ya. 1 dibagi 4 tidak bisa, harus ditambahkan 0. 0,10 dibagi 4 itu tidak bisa, maka dikalikan yang mendekati 10. 4 dikali 2. 8 ya. 10 dikurang 8 itu 2, tambahkan 0 ya. Jadi angka desimalnya menambah 1 ya. 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 4 atau 4 dikali 5 adalah 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Habis ya. Berarti ini nilainya 0,25 ya. 1 dibagi 1 sudah tahu ya. Langsung ya. Pasti 1. Ini ya. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa ya. Ditambahkan 0. Maka ini hasilnya desimal 0, ya. 30 dibagi 4 berapa? Tidak bisa, yang mendekati 4 dikali 8 ya. Oh bukan. Maaf. 4 dikali 7. 4 dikali 7 itu adalah 28. 30 dikurang 28 itu 2 ya. Nah ini 2 bagi 4 tidak bisa, harus ditambahkan 0. 20 dibagi 4 itu 5. Oke, 4 dikali 5, 20. 20 dikurang 20, habis. Ini sudah terlihat adik-adik ya, ukuran dari nilainya. 0,5 atau 0,50 ya. 0,25, 1, dan 0,75. Urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Terkecil mana? 1/4, 0,25 ya. Terus lanjutannya 0,50 ya. Apa? 1/2. Lanjut lagi 0,75. 3/4 kan? Terus terakhir 1 ya, 1/1 ya. Jadi 1/4 ya kan? 0,5 tadi 1/2 ya. 0,75 3/4 dan terakhir 1/1 ya. Apakah hasil ini sama dengan cara ini? Sama ya ini ya. Tuh, urutannya dari yang terkecil hingga terbesar pecahannya. Dan di halaman sebelumnya yang cara menyamakan penyebut juga sama ya. Yaitu berbagai cara untuk mendapatkan mengurutkan ya nilai pecahan terkecil hingga terbesar. Ya oke, itu aja dari Kak Dobo ya adik-adik. Terima kasih.